Di awal film diperlihatkan Tony sedang menelpon ayah Bobby untuk meminta maaf kepada ayah Bobby karena sudah mencoba melukai Bobby. Tony mengatakan bahwasanya ia menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Dan ia juga mengatakan bahwa yang sebenarnya ingin ia bunuh adalah Indah, agar Bobby mau kembali ke Jerman. Setelah mendengar semua penjelasan Tony, ayah Bobby mengajak Tony untuk bertemu di suatu tempat. Ayah Bobby tidak marah kepada Tony. Serta ayah Bobby menyuruh Tony agar membawa senjata yang ia gunakan untuk menembak Bobby. Tony pun setuju untuk bertemu dengan ayah Bobby. Cerita pun berpindah ke rumah sakit, yang mana Indah sedang menjaga Bobby. Indah meminta agar Bobby segera siuman, karena dirinya dan Ezra sudah menunggu Bobby sadarkan diri. Saat itu juga Indah mengatakan bahwa dirinya masih mencintai Bobby, dengan perasaan yang sama seperti dahulu. Indah menunjukkan cincin lamaran yang diberikan Bobby ketika hendak melamar dirinya dahulu. Indah sangat senang dan bahagia ketika ia dilamar oleh Bobby. Cerita berpindah ke kafe Om Eko, di mana saat itu Della datang menemui Hendra. Kemudian Hendra pun datang. Della bercerita kepada Hendra bahwa dirinya tidak diperbolehkan untuk merawat Bobby yang sedang sakit di rumah sakit. Della juga kesal karena ayah Bobby juga setuju agar Indah yang merawat Bobby. Hendra pun berkata kepada Della, "Berarti Bobby tidak mencintaimu. Dalam segala hal pun, Bobby tidak ingin kamu berada di sampingnya." Kemudian, Della pun berkata kepada Hendra bahwasanya ia akan berusaha keras untuk membuat Bobby mencintai dirinya. Cerita berpindah di rumah Om Eko, yang mana di sana ada Ezra yang sedang dititipkan oleh Indah. Ezra bertanya, apakah Papa Bobby akan pergi ke surga? Kenapa Papa Bobby belum siuman juga? Kemudian Om Eko menjawab bahwasanya setiap orang akan pergi ke surga. Cerita berpindah di rumah sakit. Saat itu Bobby sudah siuman dan membuat Indah kaget. Indah merasa senang karena Bobby sudah siuman. Bobby berkata kepada Indah agar tidak mengkhawatirkan dirinya lagi. Cerita berpindah ke tempat pertemuan ayah Bobby dan Tony. Tony berkata bahwasanya ia tidak sengaja menembak Bobby. Sebenarnya ia ingin menembak Indah, agar setelah Indah mati, Bobby akan kembali ke Jerman dan ia bisa menjadi pemimpin perusahaan yang ada di Indonesia. Setelah mendengar semua penjelasan Tony, ayah Bobby mengerti dengan semua yang dirasakan Tony. Kemudian, ayah Bobby meminta barang bukti yang digunakan oleh Tony untuk menembak Bobby. Tony menyerahkan pistol yang digunakannya untuk menembak Bobby kepada ayah Bobby. Ternyata, ayah Bobby telah menjebak Tony dan ayah Bobby segera menelpon polisi. Tidak lama kemudian, polisi pun datang untuk menangkap Tony. Tony terkejut dan ia tidak menyangka kepada ayah Bobby karena melakukan semua itu kepada dirinya. Cerita berpindah di rumah sakit. Saat itu, ayah Bobby datang membesuk Bobby dan mendapati Bobby sudah siuman. Segera ia memberitahu Bobby dan Indah bahwa Tony telah ditangkap oleh polisi dan masuk penjara.
Di luar kamar, ayah Bobby berterima kasih kepada Indah karena telah merawat Bobby. Keesokan harinya, Rama datang membesuk Bobby di rumah sakit. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin melamar Indah. Namun lamarannya tertunda karena Indah sibuk merawat Bobby di rumah sakit. Bobby berkata kepada Rama agar menyerahkan urusan perasaan kepada Indah, biar Indah yang memilih siapa yang diinginkan Indah untuk menampingi dirinya. Rama pun setuju dengan perkataan Bobby. Cerita berpindah, Ezra dan Indah datang untuk membesuk dirinya. Ezra sangat senang karena bisa bertemu dengan papanya. Ezra menunjukkan sesuatu kepada Bobby. Saat itu juga ayah Bobby datang. Ayah Bobby mengajak Ezra untuk pergi bersama dirinya, dan terlihat ayah Bobby sedang berbicara dengan Ezra. Cerita berpindah ke restoran, di mana Indah diajak oleh Rama untuk makan malam bersama. Saat itu mereka berbicara bersama. Indah menyampaikan permintaan maafnya kepada Rama karena beberapa hari ia tidak bisa bersama Rama karena Indah harus merawat Bobby dan merasa tidak enak hati kepada Rama. Rama memaklumi semuanya. Rama memuji Indah dengan mengatakan bahwa Indah sangat cantik malam itu dan terus memuji Indah. Mereka pun memesan makanan. Saat itu ada orang yang bermain angklung. Indah ingin melihat pertunjukan angklung tersebut. Dan Rama pun mengajak Indah untuk melihat pertunjukan tersebut. Setelah itu, Rama mengeluarkan cincin untuk melamar Indah. Rama membungkukkan badannya dan melamar Indah. Indah pun terkejut. Cerita berlanjut ke episode berikutnya.